Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah bunda semua. Semoga ayah bunda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini kita sudah memasuki tahun ajaran baru dan Dinas Pendidikan Kota Batam juga sudah mempersiapkan penerimaan peserta didik baru untuk tahun ajaran 2022-2023 dengan matang. Bagi ayah bunda semua yang mempunyai ananda di usia masuk sekolah SD dan SMP, ayo mari kita lihat tutorial berikut ini. Baiklah ayah bunda semua, ya. Berikut merupakan tutorial bagaimana cara mendaftar PPDB untuk jenjang SD dan SMP. Sebenarnya tahun lalu saya sudah pernah membuat tutorial pendaftaran. Ini tidak ada bedanya, cuma hanya beda tahunnya saja. Jadi bagi yang sudah menyimak video tutorial saya yang tahun lalu itu tidak ada bedanya, sama saja juga bisa dilihat seperti itu. Jadi ayah bunda akan mengakses website PPDB Kota Batam itu melalui https://ppdbbatam.id. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk tutorialnya ayah bunda bisa mencoba pada website https://demo.ppdbbatam.id. Karena nanti pada tanggal pendaftaran PPDB, yaitu jadwal PPDB-nya ya pada jenjang SD, itu pendaftarannya dari tanggal 6 sampai 10 Juni 2022 dan pengumumannya 14 Juni 2022 pukul 1 siang. Dan daftar ulang pada SD itu 16 sampai 18 Juni 2022. Sedangkan untuk jenjang SMP pendaftarannya dimulai tanggal 17 sampai 22 Juni 2022. Pengumuman 25 Juni 2022 pukul 1 siang. Nah, daftar ulangnya tanggal 27 hingga 29 Juni 2022. Nah, nanti seperti yang saya bilang tadi bahwa ini hanya demo. Ayah bunda mengaksesnya melalui https://ppdbbatam.id. Karena ini masih tertutup, maka kita bisa membuka yang demo. Demo ini masih bisa dibuka sampai tanggal 1 Juni. Oke, baiklah. PPDB Kota Batam untuk jenjang SD dan SMP itu terdiri dari 4 kuota, yaitu zonasi, afirmasi, perpindahan, dan prestasi. Berikut merupakan grafik dari kuota PPDB SD, zonasi 80%, afirmasi 15%, dan perpindahan 5%. Nah, untuk kuota PPDB SMP itu zonasi 50%, afirmasi 15%, perpindahan 5%, dan sedangkan prestasi ini 30%. Baik, kita langsung masuk ke petunjuk teknisnya. Di sini petunjuk teknis yaitu petunjuk pendaftarannya. Jadi nanti ayah bunda itu terlebih dahulu harus membuat akun. Nah, setelah membuat akun, kemudian ayah bunda baru bisa masuk untuk mendaftarkan anaknya. Jadi ketika proses pendaftaran itu ayah bunda harus mencatat NIK, nomor induk kependudukan dan password. Harus diingat NIK itu adalah NIK ananda kita yang ingin bersekolah, bukan NIK dari ayah, ibu, ataupun saudara lainnya, tetapi adalah NIK dari ananda yang bersangkutan yang akan bersekolah. Seperti itu. Untuk persyaratan PPDB, jenjang masuk sekolah dasar itu ada syarat umur. Syarat umurnya yaitu berusia 7 tahun sampai dengan 12 tahun atau paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Nah, ada pengecualiannya ayah bunda. Umur paling rendah 5 tahun 6 bulan pada 1 Juli tahun berjalan, tapi ini diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional atau dewan guru. Nah, kemudian sekolah yang berada di daerah hinterland dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB. Sedangkan untuk syarat administrasinya, pada zonasi itu yang dibutuhkan adalah akte kelahiran, KTP orang tua, KK, ataupun boleh surat keterangan domisili dari RT dan RW tetapi sudah dilegalisir oleh lurah setempat yang menerangkan bahwa peserta didik itu telah tinggal selama 1 tahun sejak surat domisili itu dibuat. Nah, untuk jalur afirmasi
Yang diminta adalah akte kelahiran, KTP orang tua, juga kartu keluarga atau surat keterangan domisili, dan kemudian kartu PKH atau KIP. Sedangkan untuk jalur perpindahan orang tua, yang diminta itu adalah akte kelahiran, KTP, KK atau surat keterangan domisili, ya. Kemudian yang terakhir adalah surat perpindahan orang tua. Sedangkan pada persyaratan masuk SMP, itu untuk persyaratan umurnya berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2022 atau tahun berjalan. Kemudian sekolah yang berada di daerah hinterland dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB. Nah, peserta didik yang berasal dari sekolah di luar negeri, ini ya bagi peserta didik warga negara Indonesia atau warga negara asing yang berasal dari sekolah di luar negeri, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Untuk syarat administrasinya, pada jalur zonasi itu yang diminta adalah akte kelahiran, KTP orang tua, KK, dan surat keterangan domisili dari RT dan RW yang sudah dilegalisir oleh lurah yang menerangkan bahwa peserta didik sudah tinggal di daerah tersebut selama 1 tahun sejak surat domisili dibuat. Kemudian NISN, ya, nomor induk siswa nasional, kemudian memiliki ijazah SD atau sederajat, dan atau memiliki dokumen lain berupa surat keterangan yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 SD atau sederajat. Kemudian syaratnya yaitu sertifikat baca Al-Quran bagi agama Islam, dan bagi peserta didik yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, melampirkan surat keterangan memahami kitab suci dari tempat belajar. Nah, untuk syarat afirmasi, ya, yang diminta adalah akte kelahiran, kartu tanda penduduk orang tua, kartu keluarga seperti yang disebutkan pertama tadi, kemudian NISN, memiliki ijazah SD, ya, yang terakhir sertifikat baca Al-Quran. Nah, karena ini merupakan jalur afirmasi, maka diminta PKH atau KIP. Kemudian untuk jalur perpindahan itu hampir sama, hanya bedanya di sini yang diminta adalah surat pindah dari orang tua, ya, surat perpindahan orang tua, misalnya orang tuanya pindah tugas, nah surat keterangan dari kantor orang tua tersebut. Sedangkan untuk jalur prestasi itu disertakan dengan raport kelas 4, 5, 6 semester ganjil, surat keterangan siswa berprestasi dari sekolah dasar, kemudian sertifikat hasil perlombaan akademik maupun non-akademik pada tingkat nasional, tingkat internasional, tingkat provinsi, dan atau kabupaten kota. Ini untuk persyaratannya. Baiklah ayah bunda semua, itulah tadi merupakan petunjuk seleksi PPDB Kota Batam tahun 2022. Nah, apabila ayah bunda masih memerlukan bantuan atau masih mempunyai pertanyaan, ayah bunda bisa menghubungi nomor WA di sini di 0822 8347 1179 atau call centernya di 0778 324 442 atau di nomor HP 0813 7112 0492. Atau bisa juga berkirim email di panitia.ppdbbatam2021@gmail.com. Baiklah ya bunda semua, berikut merupakan tutorial bagaimana cara kita membuat akun PPDB untuk mendaftarkan ananda kita masuk sekolah. Kita klik daftar akun. Oke, di sini katanya lengkapi sekolah yang dituju. Kita pilih misalnya jenjang SD, kita masukkan tanggal lahirnya. Misalnya, oke. NIK-nya ya bunda, jangan sampai salah. Kemudian NISN, kalau jenjang SD itu nggak perlu diisi, tapi kita tinggal masukkan emailnya saja. Kata sandi, buatlah kata sandi yang mudah diingat oleh ayah bunda semua. Kita klik I'm not a robot. Kita klik daftar akun. Oke, katanya di sini akun berhasil dibuat. Ya, di sini ada pemberitahuan akun berhasil dibuat. Kalau akun berhasil dibuat, kita klik masuk. Kita
klik masuk. Nah, masukkan NIK-nya tadi ayah bunda. NIK tadi dan password tadi. Password tadi. Password tadi kita masukkan. I'm not a robot. Klik login. Oke, kita tunggu prosesnya. Kita di sini langsung ada ya. Misalnya kita masukkan ya nama lengkapnya karena di sini sudah kewarganegaraan warga negara Indonesia ya, kita klik namanya. Oke, kita masukkan misalnya namanya Rio Fernando, jenis kelaminnya laki-laki, misalnya agamanya Islam, NIK-nya tadi ini adalah NIK anak kita tadi. Nah, NISN ini jika ada ya. Nah, nomor kakak ini kita masukkan nomor kakaknya. Nah, untuk nomor registrasi akta lahir, di sini katanya nomor registrasi akta kelahiran adalah nomor registrasi yang dimaksud umumnya tercantum pada bagian tengah atas lembar kutipan akta kelahiran. Seperti ini ya Ayah Bunda. Nah, Ayah Bunda ini merupakan nomor akta kelahiran. Baik, kita kembali lagi, kita masukkan nomor registrasi akta kelahirannya. Oke, sudah kita masukkan nomor registrasinya, tempat lahir kita masukkan, misalnya lahirnya di Batam. Di sini apakah kebutuhan khusus? Kalau kita jawab tidak, kalau tinggal bersama orang tua kita pilih, mungkin bisa bersama wali, kos, asrama, panti asuhan, dan lainnya. Oke, moda transportasi karena zonasi ya, kita pilih yang dekat rumah, tapi di sini ada kendaraan pribadi, umum, jemputan, dan lain sebagainya. Kalau saya pilih misalnya kendaraan pribadi atau jemputan sekolah gitu ya, kendaraan pribadi. Anak ke misalnya anak kedua gitu. Nah, apakah calon peserta didik pernah menerima PIP? Biasanya kalau SD jawabannya tidak, karena dia baru mau masuk SD. Apakah calon peserta didik tetap akan menerima PIP? Kita jawab jika tidak, kita jawab tidak, tapi jika yang bersangkutan Ananda ini merupakan anak yatim piatu atau memang ayah bunda merasa uh, kurang mampu, kita bisa pilih iya gitu ya. Baik. Nah, apa alasan calon peserta didik tetap akan menerima PIP? Nah, ini tadi alasannya ya. Daerah konflik, daerah dampak bencana alam, kelainan fisik, pernah drop out dan lain sebagainya atau sisa miskin ya, pemegang PKH, PKS atau KKS dan lain sebagainya. Jika tidak pilih tidak. Nah, asal sekolah TK PAUD misalnya ya. Di Oke, misalnya nomor HP ini ya udah WhatsApp atau HP ini kita pilih WhatsApp-nya, nomornya misalnya, kemudian email aktifnya tadi ini ya. Ini dia minta 62. Oke, kita tambahkan 62. Oke. Alamat koordinat kalau seandainya sudah sesuai kakak, kita buat sesuai kakak ya. Kalau belum kita bikin tidak sesuai dengan kakak gitu. Jadi misalnya di sini saya pilih kecamatan Sekupang, misalnya kelurahannya Patam Lestari, misalnya alamatnya Kapling Patam misalnya ya. Kemudian RT-nya, ini kode posnya kita cari yang sesuai dengan kode pos daerah Patam Lestari. Nah, di sini kita lihat untuk mapnya ya. Nah, ini ya. Ini nanti kita tepatkan di mana desa apa tempat kita tinggal tadi misalnya Patam Lestari. Tuh, nanti dia menempatkan, kita cari di sini. Tuh, ini Batam. Kita besarkan. Nah, ini ya di daerah mana? Kita cari di sini. Nah, ayah bunda harus hati-hati. Kadang-kadang di sinilah kita nanti tuh akan kebingungan mencari di daerah mana gitu kan. Misalnya ini ada Batam Lestari. Misalnya saya pilih di sini, ini udah tempat Batam Lestari misalnya gitu ya. Oke. Oke, nah kita tinggal meletakkan koordinat di situ. Oke, kalau sudah kita kembalikan. Nah, ini sudah terletak nih, langsung muncul di sini koordinatnya. Nah, untuk itu kita pilih di sini karena tadi mau jalur zonasi, kita pilih zonasi ya.
Kemudian di sini kita klik fakta integritas, submit diri ya. Nah, di sini untuk data siswanya, lihat di sini ya, data pribadi. Oke, kita klik submit data diri. Oke, nah di sini katanya belum melengkapi data perwalian. Kita lengkapi di sini ya. Kita lengkapi data ayah dan ibu. Tinggal kita isi data ayah dan ibu. Kita masukkan misalnya. Oke, NIK-nya kita masukkan misalnya. Oke, kemudian tahun lahirnya. Kemudian pendidikannya misalnya SMA, pekerjaannya tidak bekerja, misalnya penghasilannya segini, apakah berkebutuhan khusus tidak, data ayah kandung juga ya kita masukkan misalnya. Oke, untuk NIK-nya juga kita masukkan, tahun lahirnya misalnya kita masukkan juga. Oke, pendidikannya kita masukkan misalnya bekerja ya, misalnya sebagai apa? Apakah nelayan, petani, peternak, PNS atau wirausaha ya. Penghasilannya misalnya gitu, tidak berkebutuhan khusus. Nah, untuk data wali, kalau seandainya Ananda tidak tinggal dengan wali atau tetap tinggal dengan orang tua, ini nggak apa-apa dikosongin. Kita klik fakta integritas, kita submit data perwalian. Oke, nah katanya perubahan data berhasil, tetapi di sini belum melengkapi berkas pendaftaran. Kita pilih lagi berkas pendaftaran. Oke. Oke, di sini katanya kita upload akte kelahiran. Upload ya. Di sini maksimal ukurannya tidak boleh lebih dari 500 kilobyte dan tipe filenya JPG atau PDF. Ini ayah bunda harus betul-betul berhati-hati dalam men-scan atau memfoto. Jadi harus jernih, bersih, dan bisa terbaca. Karena kalau tidak akan dikembalikan oleh operator PPDB dari sekolah yang ayah bunda tuju. Oke, kan misalnya keluarganya juga misalnya, dan EKTP-nya juga kita masukkan. Oke, kita klik fakta integritas, kita submit pendaftaran. Oke, setelah muncul seperti ini ya, klik submit pendaftaran. Nah, katanya berkas pendaftaran berhasil diperbaharui, selanjutnya pemilihan sekolah. Oke. Ini kita pilih sekolah di sini, kita pilih misalnya sekolah 1 nih, jaraknya yang paling dekat tuh 03 Sekupang dengan yang paling dekat lagi misalnya ini ya gitu. Kita submit data pilihan sekolah. Nah, ayah bunda ini sudah memilih sekolah. Terakhir, kalau sudah selesai semua, di sini katanya belum melakukan konfirmasi selesai. Kita klik selesai. Konfirmasi ya ini. Konfirmasi selesai mendaftar, dengan ini saya menyatakan data diri ini telah selesai. Saya tidak akan merubah kembali. Kita klik ya. Konfirmasi berhasil. Oke. Dengan demikian ayah bunda sudah berhasil. Ya, nah di sini katanya status menunggu verifikasi data di sekolah. Jika sudah seperti ini, ayah bunda tidak usah khawatir karena tadi ayah bunda sudah memasukkan nomor HP. Di situ kalau bisa nomor HP-nya adalah nomor WA yang aktif. Jadi nanti biar pihak operator menghubungi ayah bunda. Untuk mengenai pengumumannya, ayah bunda tadi kan bisa melihat di sini tadi, kalau jenjang SD pendaftaran tuh dari tanggal 6 sampai tanggal 10. Jadi seandainya ayah bunda belum mendapatkan konfirmasi, ayah bunda misalnya mendaftar tanggal 6 tetapi belum mendapatkan konfirmasi pada tanggal 6, harap bersabar, paling lambat tanggal 10 Juni itu sudah akan mendapatkan kabar. Tapi biasanya tidak akan lebih dari situ. Nah, untuk pengumuman diterima atau tidaknya itu nanti tanggal 14 Juni karena untuk jenjang SD. Nah, ini pendaftaran seperti ini untuk jenjang SMP juga sama ya ayah bunda. Kalau ini persyaratannya nanti tinggal kita upload saja. Jika ayah bunda pernah menyimak video saya tahun lalu, ini tidak jauh berbeda dengan pendaftaran PPDB yang tahun lalu. Begitu. Saya rasa itu saja. Terima kasih tutorial untuk waktunya menonton tutorial saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.